Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, intensitas curah hujan yang begitu tinggi beberapa waktu ini menyebabkan beberapa wilayah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami dampak bencana banjir. Salah satunya di Kelurahan Wanggu, Kota Kendari yang menjadi wilayah banjir juga. Dan memang wilayah ini sudah menjadi langganan ketika terjadinya curah hujan yang begitu tinggi. Tepat di belakang saya, ya, beginilah kondisi terakhir dari daerah Kelurahan Wanggu atau biasa kita dengar di Sungai Wanggu. Tampak memang air di sini sudah mulai surut dibanding beberapa waktu yang lalu. Nah, kira-kira seperti apakah nanti perbincangan atau pembahasan kita bersama dengan Kepala BPBD Kota Kendari dan juga masyarakat di sini, bagaimana melihat dampak yang sudah terjadi dan kira-kira seperti apakah yang diharapkan oleh mereka. Makanya jangan kemana-mana, saksikan Salam Sutra ke depan bersama saya dan juga Bapak Suhardi dan juga masyarakat yang ada di sini. Pemirsa, kalau kita melihat tayangan yang tadi itu, memang saat ini beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara di kabupaten kota kita terkena dampak banjir akibat intensitas curah hujan yang begitu tinggi. Nah, salah satunya itu di Kota Kendari, tepatnya di Kelurahan Wanggu, dan saat ini pula saya sudah berada langsung dari posko yang ada di kelurahan ini, yang ada di tempat ini, dan saya sudah bersama dengan Bapak Kepala BPBD Kota Kendari, ada Bapak Suhardi di sini. Nah, Bapak, kalau saya langsung saja, kita mengetahui bahwa memang beberapa waktu lalu, bahkan ini sebelum pasca Idul Fitri, Pak, ya, wilayah Wanggu atau yang biasa kita kenal Kelurahan Wanggu ini terkena dampak banjir. Nah, Pak, diceritakan sedikit dulu bagaimana kondisi saat ini terkait dampak banjir dan apakah dari itu? Oke, terima kasih. Jadi saya perlu gambarkan kepada Bapak dan sekalian bahwa untuk Kota Kendari ini ada 11 kecamatan, dan yang kami petakan itu kurang lebih ada 10 kecamatan yang sering terdampak banjir dan longsor. Dan khususnya di beberapa bulan ini, sejak memasuki Januari, kami Kota Kendari sudah sering diguyur dengan hujan. Dan puncaknya ini sejak bulan Mei, kami di Kota Kendari ini ada beberapa lokasi yang kami diguyur, khususnya di Kecamatan Baruga. Ini sejak tanggal 27 Mei, kami posisi sudah berada di lokasi Kaliwanggu ini karena sudah sering terjadi banjir. Dan sekarang ini masyarakat yang ada di Kaliwanggu, khususnya di Kelurahan Lepo-Lepo dan Baruga, ini khususnya Kaliwanggu ini kurang lebih 150 kakak yang terdampak dari banjir, kemudian 647 jiwa. Dan posisinya seluruh masyarakat yang dari 150 kakak ini sekarang posisinya mereka berada di dalam tenda semua, berada di sekitaran jalan, dan ada sebagian masyarakat yang berada di posisi di penampungan masjid yang di sebelah, karena mereka tidak mampu lagi untuk naik ke sini, terpaksa mereka mengungsi di masjid. Dan ini kami dari BPBD Kota Kendari tetap kami waspada dalam menghadapi, walaupun posisi kondisi sekarang ini sudah mulai menurun airnya, tapi kami dari BPBD dan seluruh dari jajarannya kami masih siap siaga. Iya. Karena memang melihat Pak, saat ini kondisi kita tahu bahwa hujan masih terus mengguyur, dan ini tidak hanya di Kota Kendari, beberapa kabupaten kota pun demikian, pemirsa. Nah, lanjut lagi Pak, tadi kan dikatakan bahwa memang kurang lebih 150 kakak ya yang terevakuasi. Nah, sampai saat ini yang terkena dampak, apakah itu sudah secara total Pak, atau sebenarnya masih ada yang kami juga perlu lihat, khusus di 150 kakak ini yang berada posisinya di Kaliwanggu, Kelurahan Lepo-Lepo. Untuk posisinya di Kelurahan Baruga, dalam masih Kecamatan Baruga, itu di Kelurahan Baruga kurang lebih 71 kakak juga yang terdampak banjir, kurang lebih 271 kakak. Kemudian jiwanya itu kurang lebih 319 jiwa yang terdampak banjir ini. Jadi totalnya itu ada 250 sekian itu kakak yang terdampak dari banjir itu. Kurang lebih demikian. Nah, saya juga disampaikan ya pemirsa bahwa memang tidak hanya di Kelurahan Wanggu saja, karena yang kita kenal di Kaliwanggu, tapi juga memang di daerah Baruga yang Kelurahan Baruga. Kelurahan Baruga. Nah,
Karena memang Pak yang seperti diberitakan bahwa memang sungai hal ini terjadi karena diakibatkan dari sungai Konawe. Ini bagaimana pendapat Bapak? Ya memang kami harus mengakui bahwa khususnya Kaliwanggu itu ya kami banyak kiriman dari hujan dari atas. Jadi sehingga ini khususnya Kaliwanggu ini akibatnya ya terdampaknya itu akibat banjir. Ya kalau hanya khusus kota saja yang banjir hujan itu ya mungkin agak kurang. Tetapi ada kiriman dari beberapa kabupaten ya khususnya di Konsel dengan Konawe. Konawe kami juga tapi untungnya seperti Konawe belum terlalu parah. Karena kalau parah di sekitaran Kadia itu akan terdampak. Tapi saat ini ya alhamdulillah masih aman-aman di sekitaran Kecamatan Kadia. Yang terdampak ini hanya Kecamatan Baruga. Kemudian saya perlu informasikan beberapa hari yang lalu di Kecamatan Wasia juga memang ada 30 kakak yang terdampak banjir di sekitaran Pasar Andono itu. Tapi malamnya juga langsung agak surut airnya sehingga nanti besoknya itu sudah bisa kembali masyarakatnya di Bumi. Tapi kan Pak, kalau kita lihat ya, bahwa memang dari tahun ke tahun sebenarnya bukan hanya Kelurahan Laut saja yang pernah terdampak banjir. Ya. Kecamatan Kadia juga Pak pernah pada saat itu, dan juga tadi dikatakan sama Bapak di Asia juga. Nah, melihat hal ini sebenarnya Pak, apa sih yang perlu mungkin diwaspadai oleh masyarakat, terutama di musim-musim atau cuaca intensitas hujan yang begitu tinggi seperti saat ini? Nah, ya, terima kasih. Jadi yang perlu kami himbau kepada masyarakat ini sebelum artinya ketika terjadi banjir seperti ini ya kami himbau masyarakat ya tetap waspada. Kemudian kami himbau juga jangan sembarang membuat sampah atau supaya ya artinya ketika terjadi banjir karena debit air yang begitu tinggi airnya bisa mengalir dengan bagus. Apalagi di sekitar di perumahan-perumahan BTN, kemudian di perumahan masyarakat, di penghunian masyarakat itu akibat dari pembuangan sampah yang ya sembarangan akhirnya tertutup beberapa got kita, kemudian peluapan air terjadi. Nah itulah ya kami himbau kepada masyarakat ketika terjadi musim penghujan begini ya artinya waspada dan jangan sembarang membuat sampah-sampah di sekitaran itu. Iya. Iya, iya, iya. Nah, saya juga tadi pada saat masuk ya pemirsa dari depan terus sampai nanti menjadi pos ini, saya melihat memang sudah berdiri beberapa yang ada. Nah, boleh tahu tidak total mungkin jumlah dan pengungsian yang ada di Kelurahan Laut ini ada berapa? Jumlahnya kami memang dari BPBD saja ini kurang lebih tenda yang kami pasang ini kurang lebih 3, ada 4 yang BPBD provinsi juga. Kemudian teman-teman dari kepolisian, kemudian dari sosial, Tagana, itu lengkap. Jadi ya kurang lebih ya puluhan lah tenda yang khususnya untuk pengungsian masyarakat di sini. Karena ya yang ada sekitar mulai dari Anda kita masuk, ya kita sudah melihat beberapa tenda yang tergantung sampai di ujung sana. Itu kami siapkan untuk masyarakat yang mengungsi. Ada juga yang di sebelah penyeberangan ini, mereka menampung di sekitaran masjid. Kemarin Pak Wali Kota mereka sudah lihat juga, kami meninjau lapangan, ya mereka di sekitaran masjid sana. Ya. Dan kalau kita lihat memang pemirsa juga saat ini kan walaupun intensitas hujan juga kadang masih suka reda gitu, hujan lagi gitu, itu terus yang terjadi saat ini. Namun saya lihat tadi sekilas bahwa memang air sudah surut dibanding beberapa waktu yang lalu. Apakah sudah ada warga yang dibolehkan kembali ke rumahnya atau memang masih banyak yang mengungsi atau Sampai saat ini semua warga masih di pengungsian di tenda-tenda. Jadi mereka belum berani pulang karena mereka masih di dalamnya, ada yang membersihkan. Tapi kan beberapa hari yang lalu ketika mereka membersihkan tiba-tiba airnya naik lagi. Nah ini mereka yang waspadai. Ya sampai mereka kembali mengangkut barang-barangnya, ya akhirnya terendam kembali. Ya hanya pada saat ini sekarang ini masyarakat masih posisi di sekitaran tenda-tenda yang ada di sini. Iya. Iya. Nah, setelah yang satu ini kita masih akan kembali lagi, masih ada beberapa informasi yang ingin disampaikan oleh Bapak Sumardi, pastinya selaku Kepala BPBD Kota Kendari. Nah, kira-kira seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Salam Sehat.
hadir dan juga memang masih di tenda posko kesehatan ya yang Siap. dibangun juga oleh BPBD Kota Kendari, karena mengingat bahwa itu tadi pasti banyak sekali warga yang masih membutuhkan kesehatan, pelayanan kesehatan dan juga bantuan-bantuan lainnya. Nah, kita kembali lagi Bapak, ini kan memang kalau terutama di Kelurahan Wagu tempatnya itu tiap tahun sudah menjadi langganan. Pokoknya asal curah hujan intensitasnya begitu tinggi, turunnya pasti akan ada pasti terjadi banjir kan. Nah, bagaimana Bapak pihak dari selaku pemerintah ini mewakili juga untuk himbauan kepada masyarakat terkait adanya relokasi atau gimana sih Pak? Silakan. Terima kasih. Jadi sebenarnya kami dari pemerintah Kota Kendari sejak zamannya Pak Masih dulu itu mereka sudah ada rencana untuk merelokasi. Iya. Tapi pada itu antara koordinasi antara masyarakat dengan warga pemerintah Kota Kendari itu masih agak sehingga ini kami sebenarnya menginginkan supaya direlokasi dari masyarakat ini. Kami juga seperti wali kota kemarin kami melakukan dengan Pak Camat dengan Pak Lurah. Jadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan Pak Camat untuk melakukan koordinasi dengan beberapa warga masyarakat yang ada di ini untuk menjadi jalan keluarnya supaya karena tiap tahun itu adalah menjadi langganan daripada banjir. Nah, salah satu solusi yang harus dilakukan itu adalah kita harus merelokasi. Kalau tidak direlokasi maka ya akan tiap tahun akan terjadi terdampak daripada banjir ini dan tingkat kerugian yang akan dialami akan lebih besar. Ya, apalagi dengan rumah-rumah mereka itu kalau terendam terus ya pada akhirnya akan runtuh gitu, akibat daripada terendam terus. Jadilah harapan kami kepada seluruh warga yang ada di khususnya di Kaliwanggung, ya kami sementara melakukan pendekatan dengan mereka masyarakat ini sekitarnya untuk ya bagaimana jalan keluarnya supaya tidak bisa merelokasi daripada masyarakat itu. Ya. Kira-kira ada tidak Pak solusi lain seandainya tadi dikatakan sama Bapak bahwa pendekatan terus perencanaan untuk adanya relokasi kan itu sudah terus dilakukan bahkan sejak lama ya, Iya. Pak, karena melihat memang Kelurahan Wagu ini menjadi langganan Iya. jika terjadi intensitas hujan yang tinggi akan terjadi banjir. Kira-kira ada dikasih solusi lain kepada masyarakat buat rutin yang mungkin masih berat untuk meninggalkan tempatnya itu seperti apa? Sebenarnya ya kami hanya mengimbau, artinya memberikan solusi yang lain itu ya tidak ada yang jalan dalam relokasi. Kalau nggak direlokasi atau mungkin ada pembicaraan secara intensif antara pemerintah kota dengan masyarakat di sini, yang antara hal ini melalui kelurahan dan kecamatan supaya mereka mengenal masyarakatnya untuk kita merelokasi, memindahkan atau ada solusi yang lain apakah menimbun lokasi ini atau bagaimana. Tapi saya lihat kemarin masyarakat kan alasan klasiknya mereka ya karena mereka adalah salah satu sumber mata pencarian mereka di sini khususnya penambangan pasir, sehingga mereka tidak mau pindah. Tapi saya kira itu alasan masih bisa kita melakukan. Mudah-mudahan saja ini dalam beberapa hari ini antara camat dengan lurah dan pemerintah setempat di sini khususnya masyarakat ya akan mereka melakukan rapat koordinasi untuk mencari jalan solusi supaya tidak terkena lagi dampak banjir ini. Ya. Pak, boleh tahu tidak di antara ini kan memang sepataran ruang kebaya yang Iya. paling biasanya itu dianggap sangat berpotensi sekali ketika hujan turun lebat pasti duluan tempat itu yang akan terkena dampak banjir. Di bagian mana Pak? Kalau ini kan sejak kita masuk ini kiri kanan ini sudah terdampak ini. Jadi dia kan biasa bersamaan. Jadi ketika sudah pengiriman air begitu keras atau begitu deras, maka itu kiri kanan itu akan naik. Karena itu ada beberapa sungai yang masuk, akhirnya di sebelah beberapa RW ini, ya dia langsung masuk dari beberapa sungai. Ya kayak di sebelah sana Bu, itu sudah ya ketika air pasang bersamaan, ketika lagi hujan, maka ketinggian daripada debit air itu cukup tinggi. Sehingga di kiri kanan itu dia basah bersamaan karena tinggi. Ya. Memang ini yang dianggap sangat perlu menjadi perhatian juga seluruh masyarakat, terutama yang bermukim di Kaliwanggung ini, karena mengingat bahwa kalau tidak dilakukan itu tadi yang dibawa oleh Bapak, ini salah satunya akan terus menjadi langganan ya Pak ya. Iya. Jika terjadi curah hujan yang sangat tinggi. Nah, terus lanjut lagi Pak. Ini kan memang
memang saat ini air sudah surut, ya, tapi ada yang dikatakan sama Bapak Suhadi tadi bahwa kita masih siaga gitu. Jangan sampai karena memang ini musim hujan nanti akan naik lagi air. Terus saya dengar Pak di sini juga kan sudah didirikan posko kesehatan ya. Iya. Karena memang ada beberapa informasi bahwa banyak warga yang sudah mulai mengeluh karena merasakan sakit. Ya namanya kita tahu situasi yang seperti ini. Boleh dijelaskan tidak Pak bagaimana posko kesehatan yang ada di sini? Jadi saya mohon maaf sebenarnya Ibu Kadis Kesehatan yang bisa memberikan. Tapi informasi kemarin ini kan sejak beberapa hari ini sudah ada posko. Jadi banyak masyarakat yang datang melakukan pemeriksaan. Ya mereka tekanan darah tinggi, kemudian ada beberapa macam pemeriksaan. Kemudian ada juga karena gatal, ya akibat pengaruh barangkali air. Nah, sehingga anak-anak banyak yang gatal-gatal apa ya, sehingga kemarin dari beberapa teman-teman dari dokter kesehatan khususnya di puskesmas ini mereka bergiliran dari puskesmasnya yang ada di Kota Kendari. Jadi setiap hari mereka bergiliran untuk memberikan pelayanan. Dan itu katanya pemirsa tidak hanya ada posko kesehatan, Ya. tapi ada apa juga Pak yang posko apa? Jadi ini posko banyak. Jadi posko dari sosial ada juga. Tagananya itu dapur umum ada yang kita siapkan di sana. Kemudian khususnya posko BPBD Kota Kendari ada. Kemudian dari kepolisian ada poskonya mereka. Di samping juga mereka memberikan pelayanan kesehatan. Khususnya di posko Polda. Kemudian dari Brimob yang di depan itu ada poskonya mereka. Dari kepolisian. Jadi banyak. Ada dari Pramuka juga ada yang Ya, mereka. saya sempat lihat tadi Pak memang banyak sekali juga yang ikut terlibat ya. Iya, iya. Untuk, Nah. membantu saudara-saudara kita terutama mungkin yang mempunyai keluarga di daerah Kuala ini karena memang dampak dari curah hujan yang sangat besar akhirnya menimbulkan banjir yang kita tahu dan sebenarnya kalau untuk kelurahan waktu ini menjadi langganan sih sebenarnya. Iya. Pak. Nah, tidak hanya itu juga pemirsa, tapi saya yakin dari Bapak Suhadi sendiri bersama tim juga dari BPBD pasti terus melakukan ya Pak, menghimbau kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Tapi kira-kira sampai sejauh ini satu hal yang masih diinginkan mungkin agar diperhatikan buat masyarakat terutama yang ada di Kelurahan Wangku, kira-kira apa Pak? Silakan. Jadi kami himbau kepada juga pada masyarakat ini kan ini wilayah bukan Kota Kendari, ini kan 11 kecamatan. Ya. Ya kami khususnya kepada seluruh masyarakat yang di Kota Kendari ya kami mengimbau agar janganlah artinya ketika terjadi musim jangan sembarang membuang sampah. Itu akibatnya karena kita di Kota Kendari ini yang sering terjadi bencana itu ada 3, yaitu bencana banjir, longsor, kemudian puting beliung. Jadi ya kita ini di Kota Kendari tetap waspada karena ya cuaca ini ya kita tidak pastikan lagi, kita tidak bisa pastikan mau panas mau panas tiba-tiba hujan. Jadi laporan-laporan BKMG kan 1 minggu ini ke depan ini masih akan terjadi hujan yang lebat ini. Jadi itu menjadi dan itu kami himbaukan masyarakat supaya ya waspadalah sebelum memasuki musim kemarau ini. Karena ya, hujan akan masih ya berlaporan BKMG masih 1 minggu ke depan. Ya. Oke, baik. Dan semoga yang diharapkan tadi oleh Bapak Suhadi bisa menjadi perhatian juga buat masyarakat khusus yang ada di daerah Kelurahan Wangku ya. Nah, setelah yang satu ini jangan kemana-mana, kita masih kembali pastinya masih di lokasi banjir Kelurahan Wangku, Kota Kendari. Tetap bersama kami. Baik pemirsa, kita kembali lagi dan saat ini kalau sebelumnya saya berada di posko kesehatan yang memang ini diperbantukan dari BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah saat ini saya juga tengah berada di salah satu posko juga ini dari Tagana Kota Kendari bersama dengan Palang Merah Indonesia perwakilan Kota Kendari. Kota Kendari juga yang rupanya turut andil dalam membantu masyarakat yang terkena dampak banjir. Nah, kita langsung kenalan saja terlebih dahulu dengan Mas siapa? Popi Sendar. Dengan Mas Popi dan juga ada Syarif Rahmatullah. saya panggilnya apa ya? Mas Syarif. Oke, siap.
Nah, Mas Syarif dan Mas Popi ya, kalau melihat memang ini kan beberapa waktu lalu bahkan sebelum Idul Fitri ini terjadi bencana ya, banjir yang memang diakibatkan intensitas curah hujan yang begitu tinggi. Nah, tanggapan dari Mas Popi terlebih dahulu melihat khususnya untuk di wilayah Kelurahan Wanggu ini seperti apa? Silakan Mas. Terima kasih. Pada prinsipnya sudah dari beberapa tahun yang lalu memang Tagana selalu di standby-kan di wilayah Wanggu untuk penanganan banjir wilayah Kota Kendari. Untuk banjir kali ini yang dimulai dari tanggal 28 bulan lalu sampai hari ini masih penanganan. Banyak hal yang sudah kita lakukan, salah satunya pendirian tenda pengungsi, tenda keluarga, kurang lebih 7 unit, tenda posko 1, kemudian membantu pemerintah dengan memfasilitasi Kementerian Sosial dalam rangka kunjungan langsung dan pemberian bantuan langsung, sama kami bekerja sama dengan Lurah, RT, RW dalam hal ini mendirikan posko penerimaan logistik, lalu kami buat tanda terima dan selebihnya disalurkan oleh pemerintah setempat. Oke, jadi memang ini sejak terhitung tanggal 28 Mei. 28 Mei pemirsa. Wah, berarti sudah memang terlihat banyak sekali bentuk kontribusi dari teman-teman Tagana sendiri. Nah, saya mungkin kalau ke Mas Syarif selaku dari perwakilan untuk PMI Palang Merah Indonesia, seperti apa ini Mas Syarif untuk khusus pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat korban banjir? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi awal dari banjir di Wanggu ini bersama dan Tagana Kota Kendari, jadi kami sering melakukan kerjasama baik dalam segi penanganan, pengevakuasian maupun dalam segi kesehatan. Jadi kami juga sering melakukan pengecekan dari mulai sejak pagi sampai malam tiba. Jadi selalu kami mengecek semua status-status warga yang terkena dampak dari banjir maupun dari akibat dari banjir dari yang berlangsung yang berlangsung kali ini. Nah, Mas Syarif, dari beberapa tadi dikatakan kan selalu mengecek kesehatan masyarakat dari pagi sampai sore. Sampai sejauh ini, seperti apa kondisi masyarakat yang terkena dampak banjir ini, Mas? Silakan. Oke, jadi kalau untuk kondisi warga sekarang, kondisi Wanggu, jadi banyak sudah yang melaporan sama kita maupun kita mengadakan kunjungan di setiap tenda, itu banyaknya terjadi penyakit diare maupun ada demam dan kutu air. Jadi itu kalau untuk sementara untuk penyakit khusus di Wanggu ini itu saja yang terkena dampak. Demam, diare dan juga kutu air yang menimpa saat ini warga. Nah, terus saya kembali ke Mas Popi. Mas, selain memang kan tadi kontribusinya pembangunan beberapa posko yang dilakukan, terus tim Tagana sampai sejauh ini bagaimana lagi antisipasi yang terus dilakukan? Karena memang kan yang saya dengar juga bahwa yang disampaikan oleh Bapak BPBD Kota Kendari bahwa kita masih tidak bisa menyatakan bahwa ini sudah aman ya, masih siaga ini. Jadi gimana Mas Popi? Tagana Kota Kendari sampai hari ini kebetulan baru tadi selesai kunjungan Menteri Sosial, arahan Kepala Dinas bahwa kami masih stay di sini, diperintahkan untuk selalu standby karena posisi BMKG juga masih memberikan informasi masih hujan terus berlangsung, sehingga kami selalu siap untuk standby di sini sampai ada perintah kembali ke posko induk di kantor Dinas Sosial Kota Kendari. Logistik juga lagi diproses karena sudah ada perintah, jadi menyambung kegiatan untuk selanjutnya ini sambil menunggu penarikan pasukan. Oke, seperti itu. Jadi memang itu yang sudah bentuk dilakukan. Siap. Terus sampai sejauh ini kan memang saya lihat tadi air sudah surut ya, sudah surut, tapi memang warga juga masih risau. Nah, bentuk-bentuk lain mungkin yang selalu disampaikan kepada masyarakat untuk tetap waspada. Bagaimana ini menanggapi Mas? Nah, jadi gini, pada dasarnya selama terhitung tanggal 28 sampai sekarang banjir itu sudah 3 kali. Sudah 3 kali naik, turun, naik, turun. Ini yang ketiga kali plus. Dari awal sebenarnya kami selalu mendiskusikan dengan RT-RT untuk masyarakat bertahan dulu sambil melihat keadaan cuaca. Nanti sudah bisa dipastikan informasinya dari BMKG bahwa ke depan ini cuacanya sudah baik, baru mungkin kami juga sama-sama pemerintah sini, Lurah, RT, RW, baru bisa mengarahkan kembali. Kebetulan masyarakat ini di wilayah Wanggu ini kan masyarakat tanggap bencana. Kebetulan mereka sudah dilatih, terlatih, dan paham
dengan kondisinya, sehingga untuk penanganan bencana di Kota Kendari khususnya di Wanggu itu memang sudah luar biasa, karena tidak sama di beberapa wilayah lain yang mungkin sangat luar biasa kan. Iya, betul sekali. Nah, kalau saya kembali ke Mas Syarif, Ya. Mas, dari tadi yang disampaikan bahwa ada beberapa masyarakat yang sudah hampir rata-rata terkena dampak penyakit ya yang disebabkan oleh banjir tersebut. Ada tidak yang kondisinya sampai parah atau sampai harus dibawa ke rumah sakit, di mana, Mas? Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk seperti hal demikian itu masih belum ada. Jadi kami tetap memantau pergerakan maupun kondisi warga sekitar untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap mendirikan posko kesehatan selama 1 kali 24 jam. 1 kali 2 jam. Ya. Pemberian obat-obatan atau apa itu seperti apa? Pemberian obat-obatan seperti yang saya bilang tadi, obat-obatan diare maupun kutu air dan demam. Oh ya, itu ada prosedur tidak, maksudnya yang harus dilewati oleh masyarakat untuk mendapatkan akses pengobatan tersebut, atau mungkin langsung datang saja ke sini, atau seperti apa? Oke, jadi untuk pemberian bantuan kesehatan, jadi ada 2 cara pemberian bantuan kesehatan. Yang pertama kita langsung door to door dari tenda ke tenda maupun mereka langsung ke posko kesehatan di sini. Jadi kami langsung melayani tanpa ada persyaratan-persyaratan yang kami keluarkan gitu. Oh, seperti itu. Jadi memang ini demi memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat ya, Mas. Nah, terakhir kira-kira harapan yang diinginkan oleh Mas Popi dan juga Mas Syarif seperti apa? Saya mulai Mas Popi dulu. Oke. Harapan kami tentunya semua stakeholder bekerja sama, bersama-sama kita bantu masyarakat kita di Wanggu supaya kembali memulihkan Wanggu, Kota Kendari yang kita cintai ini, sehingga masyarakat menjadi puas, senang, dan tidak terlalu merasakan bahwa ini bencana yang mungkin dialami di wilayah lain, dan pemerintah juga selesai dengan rasa tanggung jawab yang besar dan memuaskan untuk pemerintah. Oke, seperti itu. Dan kalau Mas Syarif? Kalau untuk dari kami, harapan kami, jadi kami ingin semua warga khusus di Kambu ini, korban Kambu ini selalu sehat dan selalu semangat dalam menghadapi setiap musibah yang dihadapi. Mungkin saya. Oke, seperti itu. Dan semoga juga warga tetap terus sabar dan pastinya akan terus semangat dalam melewati sebenarnya musibah yang selalu saja sering terjadi ya di sini, yang diakibatkan oleh curah hujan yang begitu tinggi. Nah, setelah yang satu ini jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi dengan beberapa informasi pastinya, tetap di Salam Sultan. Ya, baik, kita kembali lagi pemirsa, dan saat ini saya sudah langsung bersama dengan salah satu warga yang terkena dampak banjir di Kelurahan Wanggu ini. Sudah ada Mbak Nadia. Halo Mbak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Mbak ya, walaupun memang banjir itu beberapa waktu lalu sudah menimpa rumah. Ini yang ketiga kalinya. Yang ketiga kali bahkan Mbak. Mbak boleh tahu namanya Yang warna ungu. Oh, yang di Sampai sana. sekarang belum surut, soalnya masih tergenang lumpur-lumpur, jadi tidak bisa. Tadi baru selesai membersihkan, tidak bisa. Belum juga. Nah, Mbak, saya mau tanya dulu. Ini kan memang kalau curah hujan yang begitu tinggi, tepatnya di Kelurahan Wanggu ini kayak sudah menjadi langganan. Iya. Langganan banjir. Kelurahan Lepo-Lepo, tapi untuk Wanggu pasti. Pasti ya, Kelurahan Wanggu ini pasti. Tanggapan Mbak sendiri gimana, Mbak? Sebenarnya sempat itu hari yang paling besar 2013. Terus 2000 yang lanjut lagi 2017-nya. Nggak tahu, mungkin gara-gara bagian atas-atasnya sudah dibikin BTN apa semua, akhirnya lari semua airnya ke sini. Iya, tapi tadi yang saya juga sempat mendengar dari pihak pemerintah, terus mungkin di sini tadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BNPB. Beliau memang sudah sering menghimbau bahwa untuk melakukan relokasi. Iya. Nah, tanggapan kalau dari Mbak Nadia selaku masyarakat gimana dengan adanya relokasi, Mbak? Sebenarnya bisa, tapi ya sesuai lah, maksudnya ya kan ini tanah dengan bangunannya harus ya sepadan. Jangan pernah itu hari ada tapi dibilang tidak sesuai, terlalu rendah, jadi kan kita siap. Jadi mungkin itu yang bisa maksudnya, tapi berarti mau kalau seandainya nanti direlokasi.
Gimana, Mbak? Sebenarnya ada yang mau, ada yang tidak. Itu sebenarnya di sini pro dan kontranya Itu ya masyarakat di sini. Iya. Ya? Tapi pernah tidak ada terdengar alasan kenapa, maksudnya yang pro dan kontra itu mungkin mempunyai alasan masing-masing. Tapi biasa yang paling banyak didengar sama Mbak Nadia apa? Tanah warisan, Gitu. semua keluarga di sini. Jadi Oke. kalau pokoknya kayak sudah betah sekali di sini. Walaupun padahal sebenarnya Mbak, ini kan potensi untuk kerusakan bangunan bisa saja terjadi. Iya. Karena mengingat pemirsa bahwa bangunan yang tiap waktu itu terendam air terus lama-kelamaan kan juga bangunannya akan Iya, rusak gitu kan. mulai kikis. Iya, mulai kikis lagi. Nah, ini kan pasti saya yakin semua, mungkin Mbak Nadia bagaimana menanggapi hal ini? Ini tidak terfikirkan nggak hal tersebut? Gimana? Ya terfikirkan sebenarnya kayak tadi ada kan rapat, entah bagaimana kita belum tahu. Sebenarnya mau ditimbun, sementara tanggulnya juga Ya, peninggian tanggul kah atau seperti apa, atau pengerukan lagi kah kali. itu masih yang menjadi pembahasan. Oke, seperti itu pemirsa. Nah, terus Mbak, saya dengar juga memang beberapa dampak dari banjir ini, yakni beberapa memang warga telah mengeluhkan sakit, ada Iya. beberapa juga yang terkena beberapa penyakit. Bagaimana kalau kondisi keluarga Mbak Nadia? Yang sekarang umumnya ya gatal-gatal. Ya, Alhamdulillah diarenya enggak terlalu, tapi ya ada, hanya yang gatal-gatal itu. terus bagaimana pelayanan yang sudah didapatkan dari tadi kan saya sudah melihat ada pihak dari Ada dari- kesehatan, terus juga ada beberapa bantuan dari Palang Merah Indonesia juga, perwakilan Kota Kendari juga. Dari yang Tapi didapatkan gimana? selama beberapa kali ini naik air enggak ada. Kalau untuk kayak bantuan obat-obat mungkin kalau ke posko ada, tapi untuk biasa kan ada penyebaran obat-obatan, salep apa itu belum ada. Belum ada. Oke. Nah, kira-kira Mbak terakhir, ini kan kalau kita lihat memang air masih beberapa, ada yang sudah surut, ada juga yang belum. Tapi tadi sudah dikatakan bahwa ini masih siaga karena melihat intensitas cuaca juga yang masih memungkinkan untuk hujan lagi. Nah, kira-kira harapan dari Mbak Nadia sendiri, atau sudah masih belum kembali ke rumah katanya saya dengar tadi? Rumah belum bersih, jadi belum ada niat mau turun belum. Belum ada. Jadi masih untuk di tenda Iya. pengungsian dulu. Kira-kira harapannya nanti untuk seluruh pemerintah dan mungkin seluruh para pihak-pihak terkait musibah yang terjadi di Kelurahan Wanggu ini seperti apa? Ya Mungkin harapkan. untuk segera ditindaki lah supaya jangan jadi langganan per tahun, Ya. setiap tahun. Capek, Capek membersihkan Mbak ya. capek Betul membersihkan. sekali, baik. Ya, semoga apa yang menjadi harapan Mbak Nadia bisa menjadi perhatian yang baik juga untuk tidak hanya pemerintah, tapi juga seluruh para pihak-pihak terkait yang dapat menanggulangi atau mengantisipasi. Iya, karena pasti pemerintah bosan juga datang terus ke sini setiap tahun. Ya. Baik, karena tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, saya kayaknya harus pamit, tapi sebelumnya saya terima kasih lagi nih buat Mbak Nadia. Semoga juga kondisi rumah-rumah warga yang ada di Kelurahan Wanggu ini dapat segera surut airnya hingga nanti bisa melakukan aktivitas yang lebih baik lagi ke depannya. Dan pemirsa, saya juga ucapkan terima kasih karena sudah menemani kita selama 1 jam ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan tetap terus jaga cuaca ya, maksudnya jaga kesehatan pemirsa ya. Jaga kesehatan Anda, semoga di cuaca yang memang tidak bersahabat ini bisa, tapi tetap terus bisa melakukan aktivitas yang lebih baik lagi. Dan akhir kata, saya dan kru yang bertugas pamit undur diri langsung dari lokasi kejadian banjir yang ada di Kelurahan Wanggu, Kota Kendari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.